Hai, Sobat Dunia Donghua yang tercinta, kita berjumpa kembali. Yuk tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Yang mulia, setelah hening sejenak, terdengar keriuhan suara. Kapan dia kembali? Bagaimana aku bisa tahu? Sama sekali tidak tahu. Tidak percaya, dia masih hidup. Songche menghela napas dengan tangan di lengan bajunya yang terus gemetar. Ketakutan dan kecemasannya tak terbendung lagi. Ning Xiaoling tertegun sejenak lalu tiba-tiba berkata, mungkinkah dia? Ning Changjiu bertanya, siapa? Ning Xiaoling segera menjelaskan, menurut legenda, di Istana Kekaisaran, ketika berbicara tentang Yang Mulia, semua orang tidak akan membayangkan putra mahkota, pangeran, atau putri, melainkan putri angkat seorang dewi. Ning Changjiu semakin bingung. Putri angkat. Ning Xiaoling mengangguk. Legenda mengatakan bahwa lebih dari 10 tahun yang lalu, dalam perjalanan pulang dari perang, mendiang kaisar bertemu dengan seorang wanita bak peri di menara. Ia membawa wanita ini kembali ke istana, membangun istana untuknya, dan bahkan mengabadikannya sebagai keturunan dewa. Konon, wanita itu ditemani oleh seorang gadis kecil berusia 4 atau 5 tahun. Ada yang menduga bahwa gadis itu adalah anak haramnya dan kaisar, sementara yang lain percaya bahwa gadis itu adalah anak yatim piatu yang diadopsi olehnya. Lagi pula, gadis itu juga dibesarkan di istana. Namun, lebih dari 1 dekade yang lalu, Ning Xiaoling merendahkan suaranya. Lebih dari 10 tahun yang lalu, istana baru saja selesai dibangun ketika mendiang kaisar yang berada di puncak kejayaannya menderita penyakit serius dan akhirnya meninggal dunia. Di tengah hiruk-pikuk suara di sekitarnya, Ning Xiaoling melihat sekeliling dengan saksama sambil berbicara dan merasa lega karena tidak ada yang memperhatikannya. Ning Changjiu memikirkan banyak hal. Jadi, dewi itu yang meninggal 20 hari yang lalu. Mata Ning Xiaoling terbelalak. Setelah tertegun sejenak, akhirnya ia mengerti maksudnya. Orang-orang banyak berspekulasi tentang dewi yang telah lama tinggal di istana. Meskipun rumor mengatakan bahwa ia adalah seorang penyihir yang merugikan negara Zhao dan ada hubungannya dengan kematian mendadak mendiang kaisar, siapa yang berani menyakitinya selama lebih dari 10 tahun terakhir. Dewi ini tidak pernah menampakkan diri, tetapi ia meninggalkan banyak kisah di negara Zhao, seperti membunuh iblis dengan pedang terbang di istana Qianyu dan naga hitam yang datang mengunjungi kaisar dari surga tertinggi. Di negara Zhao, entah ia benar-benar seorang dewi atau iblis, ia merupakan sosok yang legendaris. Jadi Ning Xiaoling tidak pernah menganggapnya seperti itu. Sekarang, berkat pengingat Ning Changjiu, ia akhirnya tersadar dan berpikir bahwa jika dewi yang tewas, sebagai putrinya, Yang Mulia tidak akan berhenti sampai di situ. Para pejabat di aula memasang ekspresi berbeda, kebanyakan dari mereka ngeri dan takut. Konon, mereka pasti ada hubungannya dengan kematian sang dewi. Pantas saja mereka begitu takut. Ning Changjiu berkata, meski begitu, kenapa mereka takut? Karena mereka berani membunuh sang dewi, kenapa mereka tidak membunuh putrinya juga? Ning Xiaoling buru-buru menarik lengan bajunya, memberi isyarat agar dia berhenti bicara. Untungnya, tidak ada yang memperhatikannya. Karena sesosok cantik berjalan samar-samar menembus hujan dari luar, kerumunan itu perlahan-lahan menjadi tenang. Ning Changjiu berdiri di balik bayangan pintu dan melihat ke sana. Di tengah dinginnya hujan musim gugur, hutan menggugurkan daun-daunnya, gerimis demi gerimis. Di halaman hijau kekuningan, seorang gadis bergaun putih dengan ikat pinggang melingkari pinggangnya berjalan perlahan, memegang payung merah tua. Ia berjalan menuruni tangga batu dan melipat payung di bawah atap. Cara ia memegang payung tampak seperti sedang memegang pedang. Air menetes dari atas payung, yang terdengar jelas. Ia melihat sekeliling orang-orang di aula dan akhirnya menatap Songche. Gadis itu tersenyum simpul. Apa kabar? Saat ia berbicara, awan-awan menghilang dan kemudian seberkas cahaya menyinarinya di antara hujan musim gugur yang samar. Berdiri di bawah atap saat itu, ia tampak setengah di bawah sinar matahari dan setengah di bawah bayangan. Saat itulah semua orang tersadar dan menyapanya dengan hormat. Sebenarnya, hanya sedikit orang yang melihatnya sejak 3 tahun lalu. Hari ini, saat mereka bertemu dengannya, mereka akhirnya tahu bahwa orang yang melakukan pembunuhan massal di bawah tangga istana Qianyu 3 tahun lalu telah menjadi seperti ini. Ning Xiaoling menatapnya sejenak, lalu segera mengalihkan pandangannya dengan jantung berdebar kencang. Ning Changjiu meliriknya, dan ia juga sedikit tertegun. Gadis itu cantik alami. Tanpa riasan, ia tampak secantik lukisan, mengenakan gaun putih, ia berkilauan dengan pesona yang luar biasa. Ning Changjiu menatapnya, seolah menatap bunga berwarna tinta hitam putih yang mekar di tebing, sehingga semuanya kehilangan kilaunya, hanya menyisakan hitam dan putih. Gadis itu bertemu pandang dengan Ning Changjiu. Ning Changjiu menatapnya dengan tenang tanpa ada rasa takut di matanya. Hujan musim gugur terus berlanjut dan angin dingin bertiup di aula. Para pejabat masih membungkuk dengan kepala tertunduk. Mayat hangus di depan patung itu bercampur dengan bau busuk dan hangus yang mengerikan. Dalam keheningan yang aneh, mereka saling menatap. Ning Changjiu merasa gadis itu agak familiar, tetapi ia tidak ingat kapan ia bertemu dengannya. Mungkin karena gadis itu terlalu cantik, hatinya terhadap Taoisme tertukar.
Kini ia tetaplah manusia, yang tentu saja tidak bisa menghindari 7 emosi dan 6 kenikmatan indrawi yang umum. Ning Xiaoling menatap mereka dengan cemas, memberanikan diri untuk melangkah maju, dan berkata sambil membungkuk hormat, "Salam, Yang Mulia. Rekan seperguruan saya dan saya mengikuti guru kami ke sini untuk menaklukkan iblis. Sayangnya, guru telah terbunuh, jadi rekan seperguruan saya akhir-akhir ini bertingkah aneh. Mohon maafkan kami." Ning Changjiu sedikit tersadar dan teringat akan etiket kerajaan di dunia fana. Kemudian ia hanya memberi hormat dengan canggung. "Salam, Yang Mulia." Gadis itu tersenyum tipis, berkata dengan suara dingin namun kekanak-kanakan, "Karena kalian diundang ke sini untuk melenyapkan iblis, kalian adalah tamu. Lagi pula, aku sama sekali tidak suka formalitas ritual. Bagaimana aku bisa menyalahkan kalian?" Ning Xiaoling bergerak ke samping Ning Changjiu dan menghela napas lega. "Kenapa kau?" Gadis itu menyipitkan mata dan terkekeh, "Sedih sekali melihatku." Semua orang tersadar dan berlutut satu demi satu, berseru bahwa mereka tidak berani. Gadis itu mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar mereka berdiri. "Seperti yang baru saja kukatakan, aku tidak suka formalitas ini." Beberapa orang berdiri dan kemudian mendapati yang lain masih berlutut sehingga mereka berlutut lagi. Gadis itu melihat sekeliling perlahan dan menghela napas. Suaranya semakin dingin. "Kau tidak mau berdiri. Apa kau merasa bersalah?" Semua orang diam-diam saling memandang dan tak satu pun dari mereka menjawab. Di antara orang-orang ini, Song Che memiliki pangkat tertinggi. Ia juga bertanggung jawab atas penyelidikan hantu burung pipit. Ia mendesah pelan dan berdiri lebih dulu. Menatap gadis yang mengenakan gaun putih dengan rambut hitam tergerai di bahunya, ia berkata, "Senang sekali Yang Mulia bisa kembali." "Kami sangat senang." Gadis itu terkekeh. Bibirnya sangat pucat, tipis, dan sedikit melengkung, yang terangkat perlahan saat itu. Alis dan matanya tampak agak cerah. Ia maju 2 langkah dan berjalan ke arah orang-orang seolah-olah keluar dari gambar. 20 hari yang lalu, istana kekaisaran dikepung oleh pasukan kavaleri. "Di mana Tuan Song, yang pernah berjanji setia kepada ibuku di depan aula?" Song Che berkeringat dingin. "Hari itu, terlalu kacau. Api dan darah berceceran di mana-mana di kota. Aku tidak tahu harus berbuat apa saat itu." "Kau tidak tahu harus berbuat apa?" Raut wajah cantik gadis itu semakin dingin. Song Che memejamkan mata dan tak berani menjawab. Gadis itu menatapnya dan menunjukkan keganasan dalam nadanya, "Kau mengepung istana, membakar, membunuh orang, dan menginjak-injak istana dengan pasukan kavaleri lapis baja. Kau sudah merencanakan begitu lama, lalu sekarang kau bilang kau tidak tahu harus berbuat apa. Kau benar-benar sangat berani." Song Che berkata dengan sedih, "Itulah yang terjadi. Bagaimana mungkin aku bisa berbuat apa-apa dengan kekuatanku yang lemah?" Gadis itu menatapnya dengan acuh tak acuh dan terdiam beberapa saat, bertanya, "Kenapa?" Song Che membungkuk dalam-dalam, lalu menegakkan tubuhnya sedikit demi sedikit untuk menatap mata gadis itu dengan sekuat tenaga, sambil berkata, "Jika Sang Dewi tidak hanya tinggal di istana, melainkan bisa belajar lebih banyak tentang kesulitan rakyat dan mendengarkan keinginan mereka, bagaimana mungkin semuanya berjalan seperti ini?" Gadis itu berkata, "Dia selalu memperhatikan keadaan Zhao." Song Che berkata dengan sedih, "Tapi itu tidak diketahui oleh rakyat maupun aku." Gadis itu berkata, "Dia tidak peduli kau tahu atau tidak." Song Che menatap wajah gadis itu yang kekanak-kanakan namun memesona dan bertanya, "Bagaimana denganmu? Apa kau peduli?" Gadis itu tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia menatapnya dengan tenang, menunggunya melanjutkan bicaranya. Song Che mendesah dengan tatapan yang semakin tegas, "Negara Zhao telah melemah sejauh ini. Dalam pertempuran sebelumnya melawan negara Jin, pasukan kita menderita kekalahan demi kekalahan. Setelah itu, negara Rong terus-menerus menggerogoti negara kita dan memaksa kita untuk menyerahkan sejumlah tanah kepada mereka. Sekarang setelah tanda kehancuran negara telah terlihat, negara Jin telah berulang kali mengatakan hal itu. Yang Mulia, Anda telah lama tinggal di istana dan tidak pernah tahu apa yang telah kita derita siang dan malam. Apa yang telah terjadi, biarlah terjadi. Aku punya dendam tetapi tidak menyesal. Semoga kematianku dapat menghentikan ini." "Hentikan." Gadis itu mengerutkan kening lalu menunjuk mayat hangus di tanah, bertanya sambil menyeringai, "Kau pikir mereka dibunuh olehku?" Song Che menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Gadis itu berkata dengan tenang, "Mengingat apa yang kau lihat dan dengar, kurasa tidak sulit untuk mengetahui kapan aku kembali ke istana dan di mana aku berada tadi malam." Song Che terdiam beberapa saat, mengangguk, dan berkata dengan suara berat, "Ya, aku tahu. Semalam kau berlutut di depan istana Qianyu sepanjang malam. Banyak orang tahu itu, tapi siapa lagi yang mungkin menjadi pembunuhnya selain dia? Apakah hantu burung pipit ilusi? Namun, karena dia berlutut di depan istana Qianyu semalaman, bagaimana mungkin dia membunuh korbannya?" Gadis itu berhenti menjelaskan dan langsung ke intinya, "Di mana mayat ibuku?" Song Che menjawab, "Belum ditemukan." Gadis itu mengangkat alisnya sedikit. Song Che menghela napas, "Tapi aku yakin tidak ada yang lolos dari istana Qianyu hari itu."
Dihadapkan dengan api, kavaleri lapis baja, panah, formasi sihir, dan kekuatan makhluk suci itu, tak seorang pun punya kesempatan untuk melarikan diri. Gadis itu tak berbicara lagi. Perlahan ia mengangkat tangannya. Jari-jarinya yang ramping dan putih terjulur dari balik lengan bajunya yang lebar, tampak semakin ramping. Tangannya bertumpu di bahu Songche. Songche kaku karena keringat dingin, tetapi ia tak berani bergerak. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tak bisa berhenti memikirkan gadis mungil di depan istana Qianyu 3 tahun lalu, yang berlumuran darah di sekujur tubuhnya namun masih tampak teguh. Songche memejamkan mata dan bersiap untuk mati. Gadis itu hanya tersenyum, merapikan pakaiannya, dan berkata, "Kau harus menghargai jas resmi hasil jerih payahmu ini." Songche tertegun. Ia tak menyadari bahwa ia baru saja lolos dari maut. Tubuhnya masih terasa tegang. Gadis itu mengalihkan pandangannya dari Songche ke orang-orang lainnya dan tersenyum, berkata, "Aku tinggal di kediaman guru kekaisaran. Jika ada yang ingin kalian bicarakan, silakan datang dan temui aku." Kediaman guru kekaisaran. Songche sedikit terkejut. Gadis itu berbalik dan berjalan keluar. Hujan musim gugur di luar atap belum juga berhenti. Ia kembali memegang payung dan berkata di tengah hujan, "Karena guruku sedang sekarat karena penyakit kritis, sebagai muridnya, tentu saja aku harus melayaninya dengan sepenuh hati." Angin sepoi-sepoi bertiup pelan, sekuntum bunga kuning di gaun di samping lengannya bergelantungan tertiup angin. Titik titik titik. Titik titik titik. Rumah guru kekaisaran. Bagaimana dia bisa tinggal di sana? Guru kekaisaran adalah gurunya, yang bisa dibilang satu-satunya keluarganya. Namun, ketika pengepungan terjadi 20 hari yang lalu, beliau memilih untuk diam dan menonton. Tidakkah dia tahu bahwa gurunya berada di pihak yang berlawanan dengannya? Mungkin saja. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan para pembunuh? Bagaimana dengan para pembunuh yang dikirim oleh negara jin untuk membunuhnya? Kenapa dia masih kembali? Apakah mereka gagal? Bagaimana mungkin? Konon, pembunuh bayaran tingkat 3 di negara jin dikirim untuk membunuhnya. Bagaimana mungkin mereka gagal pada akhirnya? Sepertinya kita hanya bisa mengandalkan guru kekaisaran dan kepala penyihir. Kedua orang yang tak serasi bagai api dan air ini akhirnya berada di pihak yang sama. Jika gadis kecil itu tidak menguasai kemampuan tak terkalahkan, dia pasti akan bernasib sama seperti ibunya. Para pejabat berdiskusi dengan penuh semangat, yang mungkin berpikir positif. Namun, sebuah suara tiba-tiba muncul. "Kalian benar-benar tidak mengerti. Bukankah gadis itu baru saja menyiratkan bahwa guru kekaisaran telah disandera?" Kerumunan mengikuti suara itu dan hanya melihat seorang pemuda berjubah tahu menatap mereka dengan bingung. Ia tampak seperti sedang menatap sekelompok orang idiot. Banyak orang teringat apa yang dikatakan gadis muda tadi dan tertunduk, tetapi mereka telah dirundung duka yang tak terlukiskan sebelumnya. Kini setelah ketidaktahuan mereka diungkap oleh seorang pemuda, kebanyakan dari mereka menjadi geram. Songche akhirnya tak kuasa menahan amarahnya, lalu membentak dengan kasar, "Apa yang ingin kau lakukan? Kau tidak dibutuhkan di sini. Keluar saja dari kota kekaisaran. Jika kau berani bicara lagi, uang untuk biaya pemakaman tuanmu tidak akan diberikan kepadamu sama sekali." Ning Changjiu menatapnya dengan pasrah, bertanya-tanya mengapa pria ini begitu tidak berterima kasih atas pengingat baiknya. Apakah ini dunia sekuler di bawah gunung? Ning Xiaoling menarik lengan bajunya dan bergumam dengan suara yang hampir memohon, "Changjiu, ayo pergi." Suasana hati Songche sedang sangat buruk saat itu, dan ia malas bicara omong kosong, melambaikan tangannya, dan memberi isyarat kepada penjaga untuk membawa mereka keluar. "Tunggu sebentar." Tiba-tiba seseorang melangkah maju dari kerumunan. Songche melirik pria itu dan berkata dengan nada kesal, "Zhao Xisong, jangan buat masalah di sini." Pria bernama Zhao Xisong itu melengkungkan tangannya seolah memohon belas kasihan, menatap pemuda dan gadis muda itu, lalu bertanya, "Bolehkah saya tahu seberapa hebat kemampuan kalian?" Ning Changjiu berkata, "Baik-baik saja." Zhao Xisong berpikir sejenak dan berkata, "Sejujurnya, akhir-akhir ini istri saya terinfeksi roh jahat. Para tabib terkenal dan pendeta Tao telah dipanggil, tetapi mereka juga tidak dapat menyembuhkannya. Saya ingin tahu apakah Anda mau mencobanya. Jelas, dia akan melakukan segala upaya yang mungkin." Songche baru saja ingin menegur ketika Ning Changjiu sudah berbicara lebih dulu, "Ya." Ning Xiaoling tidak punya pilihan lain selain menganggukkan kepalanya dengan percaya diri yang pura-pura. Songche melirik mereka dan menyerah untuk menghentikan mereka. Lalu dia pergi begitu saja dengan mengibaskan lengan bajunya dan tatapannya menjadi semakin dingin. "Gurumu cukup terkenal di negara Zhao. Kupikir campur tangannya kali ini bisa mengakhiri masalah ini, tetapi ternyata berakhir seperti ini." Zhao Xisong memimpin jalan dan berkata dengan iba, "Tapi kau tidak perlu takut. Mungkin karena rumahku terlalu dingin dan istriku terlalu lemah sehingga ia jatuh sakit. Kondisinya mungkin tidak terlalu kritis." Ning Changjiu mengangguk dan berkata, "Guru mengabdikan hidupnya pada Taoisme dan akhirnya meninggal karenanya. Dalam arti tertentu, beliau mengakhiri hidupnya dengan baik." Zhao Xisong tidak pernah menyangka pemuda ini begitu filosofis. Ia tertawa dan memuji, "Jika semuanya berjalan baik di masa depan, kupikir kau bisa mengalahkan gurumu."
Ning Changjiu berkata, terima kasih. Ning Xiaoling berjalan tanpa suara dengan kepala tertunduk. Zhao Xisong menatapnya dan hanya berpikir bahwa gadis kecil ini cantik dan manis, kecuali sedikit rasa dingin di antara alisnya. Dia tak kuasa menahan diri untuk menggodanya. Gadis kecil, berapa umurmu? Sudah berapa tahun kau belajar dari gurumu? Ning Xiaoling berkata jujur, aku 14 tahun. Aku sudah belajar Taoisme dari guruku selama 3 tahun. Zhao Xisong mengangguk dan berkata, kurasa kau memang memiliki akar kebijaksanaan. Selama ini kau seharusnya belajar banyak, kan? Ning Xiaoling mengumpat Ning Qinsui dalam hati, tetapi ia tetap menjawab dengan senyum di wajahnya, tidak juga. Lagi pula, kultivasi butuh waktu. Kau cukup rendah hati. Aku tersanjung. Rumah Zhao Xisong tidak jauh dari sana. Sambil mengobrol, mereka tiba di tempat tujuan. Ada sebuah kereta kuda terparkir di pintu masuk rumah. Seorang pendeta Tao pengembara dengan jimat kuning tertancap di dahinya berjalan keluar rumah, membungkuk ke depan dan mencondongkan tubuh ke belakang, yang juga bergumam. Resep ini dulu selalu manjur. Ada apa hari ini? Mungkinkah aku juga terkena sihir? Pendeta Tao pengembara itu kebetulan melihat Zhao Xisong kembali dan langsung berdiri diam. Ia memegang tinjunya dengan tangan yang lain dan membungkuk, berkata dengan tatapan meminta maaf, Yang Mulia, mohon maafkan ketidakmampuan saya. Saya tidak tahu apa yang salah dengan istri Anda. Ia tampaknya disihir oleh setan, namun, ia juga tampak seperti diganggu oleh roh-roh halus. Saya merasa sangat bersalah. Zhao Xisong menghela napas dan berkata, tidak apa-apa. Ambil uangnya dan pulanglah. Pendeta Tao pengembara itu menjawab dan akhirnya menyadari bahwa Zhao Xisong diikuti oleh 2 pemuda berjubah Tao. Pria itu sedikit terkejut dan kemudian bertanya, kalian juga pendeta Tao? Ning Changjiu bertanya, ada apa? Pendeta Tao pengembara itu mondar-mandir di sekitar mereka, menggelengkan kepala, dan berkata, kalian memang berbakat, tapi dengarkan nasihatku. Kembalilah. Jangan sia-siakan usahamu. Ning Changjiu mengabaikannya dan hanya menatap Zhao Xisong, lalu berkata, Tuan Zhao, tolong tunjukkan jalannya. Pendeta Tao itu memerah dan menghentakkan kaki dengan marah, berteriak, di kota kekaisaran, setidaknya aku bisa masuk 5 besar industri. Sekarang aku berbaik hati memberimu nasihat dan kau tidak mau mendengarkan. Ning Changjiu sama sekali tidak bereaksi. Zhao Xisong merasa tidak puas dengan sikap sembrono pendeta Tao itu. Kini ia hanya melambaikan tangannya sembarangan dan membawa Ning Changjiu masuk ke dalam rumah. Setelah berjalan beberapa langkah, pendeta Tao itu berbalik dan juga menghampiri. Ning Xiaoling memang punya kecenderungan alami untuk membencinya. Ia bertanya dengan cemberut, hei, kenapa kau mengikuti kami? Pendeta Tao itu membentak, aku hanya akan mengawasi dan tidak akan mengganggumu. Aku hanya ingin melihat atas dasar apa kau berani bertindak begitu berani di usia semuda ini. Ning Xiaoling mengangkat alisnya dan hendak membantahnya ketika Ning Changjiu berkata langsung, tidak apa-apa. Biarkan saja dia mengikuti. Melewati halaman dan koridor, di aula antik, mereka mendengar suara batuk dari kejauhan. Melihat Zhao Xisong kembali, pelayan yang berdiri di pintu langsung menyambutnya dan memberi jalan. Berkat pemanas, ruangan itu terasa hangat. Seorang wanita muda berbaring miring di tempat tidur, tampak agak pucat dengan mata setengah tertutup dan sesekali menutupi dadanya untuk batuk. Wajahnya tampak agak menyedihkan namun cukup cantik. Ning Xiaoling mengira Nyonya Zhao adalah wanita yang anggun dan berbudi luhur, tetapi tak disangka, ia ternyata begitu muda dan mempesona. Usianya sekitar 20 tahun, mungkin selir Tuan Zhao. Ketika wanita itu melihat Zhao Xisong, ia meletakkan tangannya di atas selimut dan ingin berdiri sambil membungkuk. Zhao Xisong berlari menghampirinya dengan tergesa-gesa, menggenggam tangannya, dan menghiburnya dengan lembut. Wanita itu melirik ke arahnya dan mengerutkan kening. Bukankah pendeta Tao itu baru saja pergi? Kenapa dia ke sini lagi? Kurasa dia tidak kompeten. Mondar-mandirnya di sini terlalu menyebalkan. Kau, pendeta Tao yang berkeliaran itu menarik napas dalam-dalam dan mendesah. Kau benar. Lalu ia mengamati kedua orang asing itu dari atas ke bawah dan tersenyum lemah. Pendeta Tao muda ini tampak bermata cerah dan agak ramah. Ning Changjiu tidak menanggapi pujiannya. Ia melihat sekeliling dan menatap lampu-lampu tinggi seolah mencari sesuatu. Pendeta Tao itu menatapnya dengan penuh minat, menunggunya mempermalukan dirinya sendiri. Ning Changjiu merogoh lengan bajunya dan mencari sesuatu, tetapi ia tidak mengeluarkan apapun. Pendeta Tao itu tak kuasa menahan tawa ketika melihat itu. Apa kau lupa membawa beberapa jimat? Bagaimana kalau meminjamkannya padamu? Wanita di tempat tidur itu tak kuasa menahan cemberut dan Zhao Xisong segera melotot padanya, yang membuat pendeta Tao itu berhenti tertawa karena malu. Tanpa diduga, Ning Changjiu benar-benar mengulurkan tangannya. Pinjamkan aku koin tembaga. Koin tembaga. Pendeta Tao itu mengerutkan kening. Kau bercanda. Ning Changjiu masih membuka tangannya. Pendeta Tao itu menatap tatapan orang-orang di sekitarnya, menghela napas, membuka dompetnya, mengeluarkan koin tembaga, dan melemparkannya. Ning Changjiu mengambil koin tembaga itu dan meletakkannya di lemari kayu kecil di depan tempat tidur wanita itu. Setelah beberapa saat, ia berkata, selesai.
Semua orang tercengang. Selesai. Apa yang sudah selesai? Pria itu bingung. Apakah kau pikir kami semua bodoh? Zhao Xisong hendak berbicara ketika ia melihat koin tembaga di lemari kayu itu retak menjadi 3 bagian. Dengan mulut setengah terbuka, ia menatap Ning Changjiu dengan takjub. Ning Changjiu dengan tenang menatap wanita muda di tempat tidur dan bertanya, apakah kau merasa lebih baik? Wanita itu melirik koin tembaga itu, tertawa kecil, dan hendak menggelengkan kepalanya. Namun, saat bertemu pandang dengannya, ia hanya merasa jantungnya ditiup angin musim dingin yang dingin, kaku dan dingin. Setelah beberapa saat, wanita itu akhirnya tersenyum lagi, hei, aku merasa jauh lebih baik. Bahkan tubuhku terasa lebih ringan. Zhao Xisong sangat gembira melihat kulitnya benar-benar membaik, sehingga tatapannya pada Ning Changjiu menjadi jauh lebih ramah. Aku selalu berpikir bahwa memberikan uang untuk menghindari kemalangan hanyalah lelucon, tetapi hari ini, kau telah membuktikan sebaliknya. Kau sungguh luar biasa. Aku tidak tahu bagaimana aku harus berterima kasih padamu. Ning Changjiu berkata, aku dan rekan seperguruanku yang lebih muda tidak punya tujuan. Zhao Xisong buru-buru berkata, seseorang, kemarilah. Siapkan 2 kamar bersih untuk para pendeta Tao muda. Pendeta Tao itu tercengang dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Ini, apa kau sedang membodohiku? Zhao Xisong semakin kesal padanya sekarang, jadi dia hanya mengibaskan lengan bajunya. Kirim dia pergi. Hei, aku. Pendeta Tao itu menghentakkan kaki dengan marah. Koin tembagaku. Ning Changjiu berkata, atas nama. Malam sudah larut. Wanita muda itu terbangun dari tempat tidur, mengangkat tirai, berbaring malas, dan menyisir rambut panjangnya dengan jari-jarinya ke bahu. Dia perlahan menoleh untuk menyalakan lampu. Tiba-tiba dia berteriak kaget, menutupi dadanya dengan tangan sambil memasang ekspresi ngeri. Di ruangan yang remang-remang itu, samar-samar ada seseorang yang duduk di samping meja kayu tua. Cukup aktingnya, sosok itu berbicara dan kemudian lilin pun menyala. Kau, wanita itu tersentak dan mencela, dasar pendeta Tao. Di siang hari, kau terlihat sangat cantik dan aku menganggapmu orang baik. Apa yang ingin kau lakukan setelah masuk ke kamarku tengah malam? Keluar sekarang juga, atau aku akan berteriak minta tolong. Ning Changjiu memutar kursi dan menatapnya dengan tenang. Ceritakan tentang majikanmu, Nyonya. Wanita itu mencengkeram kerahnya. Omong kosong, apa kau pikir aku terlihat seperti pembantu? Ning Changjiu berkata, kau berbaring di tempat tidur dan berpura-pura sakit akhir-akhir ini. Seharusnya kau tidak bisa keluar. Aku melihat majikanmu di siang hari. Biar ku ceritakan tentangnya. Wanita itu menatapnya tajam lalu terkekeh. Kalian para pria, tua maupun muda, semuanya sama saja. Kau pernah ke sini. Kenapa kau sok suci? Aduh, apa kau pikir kau bisa memintaku tidur denganmu hanya karena kau menyembuhkanku? Jika Yang Mulia tahu, dia pasti akan menghajarmu keluar dari sini. Ning Changjiu bertanya, tidak ingin mendengarnya. Wanita itu tertawa dan berkata, kau benar-benar keterlaluan. Ayolah, katakan saja padaku, siapa majikanku? Ning Changjiu berkata, dia punya banyak pion di kota ini, tapi pengaturannya terlalu terburu-buru. Seharusnya tidak mudah untuk berkoordinasi dan menyampaikan pesan antar pihak. Kurasa kau belum menerima surat dari majikanmu selama beberapa hari. Wanita itu menggelengkan kepala dan berkata, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Ning Changjiu melanjutkan, karena dia terluka parah. Itu bisa dimengerti. Mengingat begitu banyak orang ingin membunuhnya, bagaimana mungkin dia mundur tanpa cedera? Dengan tatapan marah, wanita itu menatap pemuda di seberang cahaya lampu. Kau di sini, hanya untuk mengatakan kata-kata yang tidak relevan ini. Ning Changjiu berkata, saya hanyalah seorang pendeta Tao biasa. Saya belum mengambil sikap. Apapun yang akan Anda katakan dapat memengaruhi keputusan saya. Mata wanita itu berbinar-binar, lalu berubah tenang. Ia berkata sambil tersenyum, saya belum pernah melihat pendeta Tao biasa yang berani masuk ke kamar tidur seorang gadis. Ning Changjiu tidak menanggapinya. Sebaliknya, ia hanya menatapnya dengan tenang. Wanita itu tiba-tiba merasa bahwa yang duduk di hadapannya bukanlah seorang pria, melainkan hantu dingin. Sedikit demi sedikit ia menurunkan senyumnya. Seorang pendeta Tao biasa, kenapa kau datang ke kota kekaisaran? Jangan membodohiku dengan alasan kau ingin menegakkan keadilan atas nama surga. Ning Changjiu berkata, aku tidak perlu menjelaskannya kepadamu. Pria sejati tidak akan berdiri di samping tembok yang runtuh. Aku mampu melindungi diriku sendiri. Tentu saja, aku bisa campur tangan kalau begitu. Hah, berani sekali kau. Melihat pemuda yang duduk diam di hadapannya, wanita itu tak kuasa menahan napas. Ning Changjiu berkata, ceritakan kisah paling sederhana tentang majikanmu. Kau tidak perlu mengkhianatinya. Yang paling sederhana, yah, seperti namanya, apa yang terjadi 3 tahun lalu. Namanya, apa yang terjadi 3 tahun lalu. Kenapa dia bersusah payah menakut-nakutinya untuk masalah seperti ini? Dia bisa saja bertanya pada orang lain di istana kekaisaran. Apa ada masalah dengannya? Wanita itu tertegun sejenak dan tidak tahu harus menjawab apa. Ning Changjiu mengira wanita itu tidak ingin memberitahunya, jadi dia tidak mau repot-repot berbicara lebih banyak.
Tanpa disadari, sebuah tusuk gigi emas terbang ke arah wanita itu dari meja rias, hampir menyentuh ujung hidungnya. Wanita itu menelan ludah dengan hati-hati, tidak berani bertindak gegabah. Apakah kau sedang mengujiku? Wanita itu masih belum menyerah. Tidak, Ning Changjiu duduk diam, menunggunya menjawab. Dia mengangkat tangannya dan tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang mematikan dari sekujur tubuhnya. Wanita itu mendesah pasrah. Nama keluarga wanita itu adalah Zhao, yang dinamai menurut negara Zhao, dan nama pemberiannya adalah Xiang'er. 3 tahun yang lalu, Zhao Xiang'er, di suatu malam yang sunyi, dia perlahan bercerita tentang masa lalu. 3 tahun yang lalu, itulah upacara pengorbanan besar negara Zhao yang diadakan setiap 10 tahun. Di benua selatan, terdapat puluhan negara dengan ukuran yang berbeda-beda. Bentrokan terjadi sesekali, namun, tidak ada negara yang cukup kuat untuk memonopoli benua selatan. Negara Zhao jauh lebih lemah daripada negara Rong dan negara Jin, tetapi tetap saja tidak lemah. Menurut legenda, seabad yang lalu, para dewa mengolah tanah perawan dan membantu negara Zhao membangun ibu kota di daerah pegunungan yang liar. Setelah itu, pegunungan menjadi penghalang alami. Kemudian, legenda tentang para dewa yang membangun pondok dan bercocok tanam pun tercipta dan menyebar, yang turut mendukung perkembangan negara Zhao. 3 tahun yang lalu, utusan dari semua negara lain datang untuk menghadiri upacara pengorbanan besar. Pada saat itu, keadaan di benua selatan tidak damai. Negara Rong dan negara Jin saling bertentangan secara diametral. Kebetulan negara Zhao berbatasan dengan mereka, sehingga menempatkan negara Zhao dalam situasi yang sangat sulit. Pada masa itu, korps diplomatik negara Rong juga mencakup pangeran kedua negara Rong. Di antara generasi muda keturunan kekaisaran laki-laki dari berbagai negara, pangeran kedua negara Rong adalah yang paling berbakat. Pada usia 7 tahun, ia berhasil menapaki perjalanan kultivasi. Legenda mengatakan bahwa seorang guru abadi di gunung mengangkatnya sebagai muridnya sendiri. Kunjungan diplomatik itu adalah pengalaman terakhirnya menjelajahi dunia fana sebelum ia mendaki gunung untuk berkultivasi. Mengapa dia memilih negara Zhao? Ning Changjiu mendengarkannya dengan saksama lalu bertanya. Wanita itu tersenyum. Karena seorang gadis di negara Zhao konon lebih muda dan lebih berbakat daripadanya, serta merupakan putri dari keturunan dewa. Ning Changjiu bertanya, Zhao Xiang'er. Ya, jawab wanita itu. Dia datang ke negara Zhao hanya untuk bertemu Zhao Xiang'er. Ning Changjiu bertanya, apakah dia benar-benar sehebat itu? Wanita itu berkata, sebenarnya, sebelum itu, tak seorang pun pernah melihat Yang Mulia bertarung. Saat itu, Yang Mulia masih gadis liar. Kebanyakan, kami melihatnya di hutan liar atau di atap. Pakaiannya selalu kotor. Sekarang aku menyadari bahwa mungkin negara Jin lah yang sengaja menyebarkan rumor tersebut untuk memancing agresi pangeran kedua negara Rong dan membuat mereka bertarung. Lagi pula, Yang Mulia secara nominal adalah putri keturunan dewa. Jika dia dikalahkan oleh pangeran negara Rong, dia akan dipermalukan. Ning Changjiu bertanya, apakah mereka bertemu? Wanita itu mengangguk. Saat itu, Yang Mulia sedang duduk di pohon beringin besar, menyaksikan matahari terbenam. Pangeran kedua melihatnya secara tidak sengaja dan tidak tahu bahwa dialah gadis yang dicarinya. Ning Changjiu berkata sambil tersenyum, kedengarannya seperti sebuah cerita. Apa yang terjadi selanjutnya? Dengan sudut bibir wanita itu yang sedikit terangkat dan tatapan kosong, wanita itu mengenang. Lalu, pangeran kedua tidak bisa melupakannya dan menjadi begitu terobsesi sehingga ia ingin menikahi gadis yang ia temui secara tak terduga setelah bertengkar dengan gadis bernama Zhao Xiang'er. Ning Changjiu menyeringai. Wanita itu tak dapat menahan tawa. Yang Mulia selalu tidak peduli dengan urusan dunia, jadi dia pasti tidak tahu itu. Keesokan harinya, pangeran kedua datang menantangnya dan melukai banyak penjaga di luar istana. Kemudian Yang Mulia berlari dari dalam dengan tangan di pinggul dan menunjuknya sambil berteriak, kau yang main-main di sini. Pangeran kedua juga tercengang. Dia tidak pernah menyangka gadis yang ditemuinya sebelumnya adalah gadis legendaris yang tinggal di istana Qianyu. Dia segera berhenti berkelahi dan ingin mengaku padanya, tetapi Yang Mulia tidak memberinya kesempatan. Dia langsung melancarkan serangan ke arahnya dengan marah. Setelah mengatakan ini, wanita itu tampak tenggelam dalam ingatannya. Terlepas dari tusuk rambut di depan hidungnya, dia hanya tertawa terbahak-bahak. Ning Changjiu juga menganggapnya menarik dan bertanya, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian sangat sederhana. Awalnya pertarungan antara pangeran kedua dan Yang Mulia, tetapi hanya setelah 10 gerakan, semua pengawal pangeran kedua terpaksa ikut bertarung. Aku belum pernah melihatnya bertindak seperti itu sebelumnya. Ia bagaikan kilat yang menembus awan, begitu terang benderang. Saat itu, tak seorang pun dapat membayangkan bahwa ia adalah seorang gadis berusia 13 tahun. Pada akhirnya, pangeran kedua dan ketujuh pengawalnya terluka dan kalah. Bahkan pengawal rahasianya pun harus menampakkan diri untuk menghentikan serangan Yang Mulia. Dan pengawal rahasia itu adalah murid langsung dari Santo Pedang di negara Rong. Dalam pertempuran itu, sarung pedang pengawal rahasia itu dihancurkan berkeping-keping oleh Yang Mulia. Hari itu, tangga batu di depan istana Qianyu hancur total. Separuh tubuh Yang Mulia berlumuran darah.
Ia berdiri sendirian di sana, tanpa kegembiraan yang meluap-luap, melainkan kebingungan di wajahnya. Kemudian ia mengatakan sesuatu dengan acuh tak acuh sebelum berbalik dan kembali ke istana. Sejak saat itu, kami tidak pernah bertemu gadis liar yang gila dan konyol itu. Sesekali kami bertemu dengannya, ia berpakaian sopan, pendiam, dan anggun, layaknya seorang wanita sejati. Ning Changjiu mendengarkannya dengan tenang dan bertanya, apa yang ia katakan? Di kediaman guru kekaisaran, hanya beberapa lilin yang dinyalakan dengan suram. Pintu kayu, meja, dan kursi semuanya berwarna gelap, persegi, dan berat. Seluruh ruangan bagaikan lampu yang akan dipadamkan. Bahkan pohon pinus, cemara, dan burung bangau di layar pun tak mengandung unsur keabadian. Sebaliknya, layar itu mengandung tekanan akan terpenjara. Seorang gadis bergaun putih duduk di depan meja kayu persegi dan berat, menatap pria tua berpakaian sederhana dengan rambut abu-abu di pelipisnya. Guru, sudah waktunya minum obat. Sudut bibir gadis itu melengkung, dan bunga kuning kecil di lengan bajunya tampak tenang namun cerah. Ia menyerahkan semangkuk ramuan kental. Pria tua itu menatap ramuan itu dengan tatapan terkejut. Xianger, kenapa kau harus melakukan ini? Zhao Xianger masih tampak tenang. Aku khawatir kau akan menimbulkan masalah, jadi aku harus mengawasimu. Pria tua itu tersenyum getir. Kau satu-satunya muridku seumur hidupku. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Zhao Xianger bertanya, lalu mengapa kau hanya berdiam diri dan menonton 20 hari yang lalu? Pria tua itu berkata dengan pasrah, itulah yang terjadi. Apa yang bisa kulakukan? Kejadian lagi. Zhao Xianger mencibir. Tanpa ibuku, kau takkan pernah bisa menjadi guru kekaisaran seumur hidupmu. Kau telah mengkhianatinya dan bahkan menolak untuk bertobat sekarang. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Lagi pula, aku adalah guru kekaisaran negara Zhao dengan tanggung jawab menjaga kekayaan negara. Aku tentu ingin menyelamatkan sang dewi, tetapi aku tak bisa hanya melihat pemerintahan Zhao hancur. Zhao Xianger berkata, hampir hancur. Pria tua itu menggebrak meja dengan tiba-tiba dan berkata dengan marah, jika bukan karena apa yang terjadi 3 tahun lalu, bagaimana mungkin negara Zhao bisa seperti sekarang ini? 3 tahun yang lalu, Zhao Xianger mengalahkan 8 orang sendirian, menghancurkan sarung pedang negara Rong, dan bahkan menghancurkan semangat pangeran kedua negara Rong untuk Taoisme. Sejak saat itu, negara Rong memutuskan hubungan dengan negara Zhao, dan negara Jin memanfaatkan kesempatan itu untuk memulai perang melawan negara Zhao. Kau hancurkan negara Zhao. Tinju lelaki tua itu terus-menerus bergetar. Zhao Xianger menggelengkan kepalanya pelan. Kau tak pernah mengerti ini. Hanya negara Zhao dengan ibuku yang bisa menjadi negara Zhao yang sebenarnya. Kalau tidak, negara Zhao pasti sudah hancur ketika mendiang kaisar wafat 10 tahun yang lalu. Ia berdiri tegak dan cantik. Menatap lelaki tua yang marah itu, ia tersenyum tipis. Akulah yang menyebabkan insiden itu dan kau harus menanggung akibatnya. Aku tetap minta maaf padamu, tapi seandainya aku bisa kembali ke 3 tahun yang lalu, aku akan tetap bertindak sama. Ketika lelaki tua itu menjadi guru kekaisaran, ia benar-benar bertanggung jawab atas keadaan kekayaan nasional Zhao. Dalam 3 tahun, seorang pria parubaya yang bersemangat berubah menjadi seorang pria tua dengan rambut setengah beruban. Bagaimana mungkin ia tidak merasa kesal? Mengapa? Tanyanya dengan gemetar. Apakah kau pikir hanya kau yang bisa membunuh semua orang yang menentangmu? Begitu pula para mata-mata dan pembunuh negara Jin. Terlebih lagi, setahu saya, kau terluka parah sekarang. Zhao Xianger menggelengkan kepalanya pelan dengan mata yang semakin berbinar. 3 tahun yang lalu, jika aku menyetujui pernikahan ini, mungkin negara Zhao bisa damai selama beberapa dekade, tapi itu tidak masuk akal. Aku juga tidak menyukainya. Tuan, karena kau telah mengemban tanggung jawab menjaga kekayaan nasional negara Zhao, kau pasti tahu beban yang ditanggung negara Zhao selama masa perkembangannya. 100 tahun yang lalu, negara Zhao didirikan dengan restu dari Yang Maha Abadi, tapi toh akan ada balasannya. Pria tua itu menatapnya dengan takjub, mendengarkannya perlahan, lalu memahaminya sedikit demi sedikit, tetapi semakin ia memahaminya, semakin terkejut ia. Xianger, apa yang akan kau lakukan? Zhao Xianger menekan niat membunuhnya dan tersenyum lembut. Tuan, minumlah ramuan ini. Kau kan guruku, aku tidak akan membunuhmu. Ia berhenti sejenak, terhanyut, dan berkata seolah mendesah, aku sedang menyaksikan matahari terbenam di depan istana. Kenapa kau harus menggangguku? Aku sedang menyaksikan matahari terbenam di depan istana. Kenapa kau harus menggangguku? Inilah pertanyaan yang ia ajukan di depan istana Qianyu 3 tahun lalu, yang tak seorang pun menjawabnya kecuali matahari terbenam yang menyebalkan itu. Sejak saat itu, ia dihormati sebagai yang mulia. Kini istana Qianyu telah terbakar habis. Ia tak peduli dengan urusan duniawi, tetapi urusan duniawi terus mengganggunya. Semoga kau tak menjadi salah satu dari mereka. Ia memberi isyarat mengundang kepada lelaki tua itu. Di bawah cahaya yang bergetar, lelaki tua itu mengambil mangkuk ramuan dengan gemetar, menatapnya sejenak, menghela napas, lalu meneguknya. Itulah obat untuk menyegel lautan kesadaran. Setelah ia meminumnya, ia tak akan bisa mengganggu hal-hal berikut.
Titik titik titik. Titik titik titik. Aku sedang menyaksikan matahari terbenam di depan istana. Ya, nyonyamu memang luar biasa. Apa yang terjadi setelahnya? Setelah itu, 20 hari yang lalu, semua orang mengepung istana Qianyu dengan dalih membunuh sang penyihir, dan Yang Mulia juga dibunuh dalam perjalanan kembali ke kota kekaisaran. Konon, para pembunuh bayaran itu juga termasuk pembunuh bayaran tingkat 3 di negara Jin. Namun, Yang Mulia akhirnya kembali. Tugas apa yang dipercayakan majikanmu kepadamu? Ning Changjiu melanjutkan bertanya. Hanya itu yang bisa kukatakan. Raut wajah wanita itu berubah galak. Yang Mulia dan Dewi adalah orang-orang yang paling kuhormati dalam hidupku. Aku tak akan pernah mengkhianati Yang Mulia. Jangan coba-coba menipuku untuk memberitahumu lebih banyak. Ning Changjiu berkata, kau harus menjawabku. Wanita itu tersenyum dan berkata, pendeta Tao yang tak masuk akal. Atas dasar apa aku harus menjawabmu? Ning Changjiu berkata, karena formasimu belum selesai. Pupil wanita itu tiba-tiba mengecil, dan tangannya yang diam-diam meletakkan formasi di bawah selimut brokat tak kuasa menahan diri untuk berhenti. Ia menatap Ning Changjiu dengan dingin. Siapa kau? Ning Changjiu terus bertanya alih-alih menjawabnya, mengapa kau ingin membunuhku? Apakah ini instruksi dari majikanmu? Wanita itu mencibir, sekalipun majikanku tidak memberi perintah, sebagai bawahannya, aku harus menangani semuanya dengan rapi, bukan? Pendeta Tao muda, Ning Changjiu mengangguk. Kedengarannya masuk akal. Wanita itu dengan penasaran berkata, kau sudah tahu. Mengapa kau tidak menghentikanku? Ning Changjiu berkata, tunjukkan formasimu. Aku tidak akan mengganggumu. Bagaimana mungkin orang ini begitu sombong? Terkejut, wanita itu merasa aneh dan mendengus, tetapi tangannya tetap tidak berhenti. Karena dia memberinya kesempatan, dia tidak bisa disalahkan. Kekuatan spiritual melonjak di antara jari-jarinya, dan formasi itu tinggal selangkah lagi dari penyelesaian. Wanita itu memusatkan perhatiannya dan membuat gerakan terakhir di tengah suntikan kekuatan spiritual. Punggung wanita itu berkeringat, tetapi tubuhnya akhirnya rileks dan ceria. Gerakan terakhir formasi yang digambar dengan susah payah di momen yang menggetarkan hati itu dilakukan dengan sangat rapi. Di bawah lantai ruangan, tampak ada cahaya terang yang merembes keluar. Cahaya itu, yang sangat tipis dan cepat, menyambar seperti pisau, langsung menyinari Ning Changjiu sebagai pusatnya. Seketika, sebuah formasi yang kompleks dan indah muncul di ruangan itu. Dia yakin bahwa bahkan kepala penyihir pun tidak akan pernah bisa lolos dari formasi yang sangat memakan waktu dan tenaga ini dalam waktu singkat, kecuali dia menemukan matanya. Dalam hal negosiasi atau pembunuhan, ia berada dalam posisi yang sangat proaktif. Di saat yang sama, suara seorang gadis meminta bantuan terdengar samar-samar dari luar jendela. Itu suara Ning Xiaoling. Orang-orang itu pun bergerak. Tunjukkan ketulusanmu atau pergilah ke neraka. Ia tidak akan pernah bertindak sembarangan. Ning Xiaoling membuka matanya ketika bayangan hitam melintas di gerbang kayu berjeruji. Siapa itu? Rasa dingin menjalar di tangan dan kakinya. Ia berteriak dan langsung tersadar. Keheningan menyelimuti. Namun, momen itu begitu singkat sehingga bahkan Ning Xiaoling belum selesai bernapas. Dalam kegelapan di sisi kanan, suara dengung pedang yang sangat pelan langsung terdengar, disertai niat membunuh yang terpendam. Suara pecahnya botol porselen terdengar jelas. Sebuah pedang panjang ditusukkan dari rak kayu di sisi kanan dengan dingin menusuk lehernya. Itu adalah serangan yang sangat berbahaya, seperti ular berbisa yang melompat dari bawah rerumputan, sangat cepat dan sangat mematikan. Namun, secara intuitif, Ning Xiaoling telah menyadari serangan yang akan datang dan mencondongkan tubuh ke belakang sebelum botol porselen itu pecah. Ketika niat pedang itu muncul di wajahnya, tubuhnya telah mundur 2 langkah. Dengan demikian, niat pedang itu tidak dapat melukainya meskipun semuanya telah dilepaskan. Pembunuh bayaran yang sembunyi-sembunyi itu terkejut dengan reaksinya. Selain itu, karena lemari berukir berongga di antara dirinya dan gadis muda itu, ia tidak dapat segera bergerak lagi. Meskipun Ning Xiaoling menangkis tusukan itu, tangan dan kakinya masih gemetar ketakutan dengan kelopak matanya yang terus-menerus bergetar. Saat ini, pintu tertutup rapat dan ruangan itu tidak luas. Dalam kegelapan, pedang tajam yang mematikan itu masih mengincarnya. Ning Xiaoling belum pernah mengalami ini sebelumnya. Sebelum ia sempat bereaksi, pedang panjang itu menembus kayu. Alih-alih menarik pedang dan berputar mengelilingi lemari, pembunuh bayaran itu menepuk gagang pedang dan membuat pedang itu menembusnya. Sementara itu, ia hanya bergerak cepat mengelilingi lemari dan mendekati targetnya. Niat membunuh itu muncul lagi. Ning Xiaoling tidak dapat melihat gerakan pedang dengan jelas. Hanya intuisinya yang dikejutkan oleh kesadaran di dalam hatinya yang semakin kuat, membuatnya secara naluriah mundur. Wus! Ketika bilah pedang itu mencapainya, angin malam bertiup kencang, menyebabkan jendela tiba-tiba terbuka dan tirai bergoyang. Cahaya dari koridor menyinari ruangan, membuat bilah pedang memerah. Itulah jendela yang dibuka si pembunuh saat ia masuk ke ruangan itu. Dalam cahaya redup itu, Ning Xiaoling dapat mengenali kemana arah pedang itu.
Pada saat itu, Ning Xiaoling bertindak beberapa kali lebih cepat. Ia menghantam tanah dengan kakinya, membungkuk, menepuk tanah dengan telapak tangannya, dan melompat ke samping sambil berganti tangan. Dengan cara ini, ia menangkis serangan yang mengancam jiwanya. Pedang itu telah menembus partisi di belakangnya dengan bunyi dentang. Semuanya terjadi dalam sekejap. Pembunuh itu juga tiba dalam kegelapan, tetapi telapak tangannya hanya menyentuh sebagian pakaiannya. Ia tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa gadis kecil ini tiba-tiba bertindak begitu lincah. Sebaliknya, ia hanya bisa menghunus pedang dengan backhand secara naluriah. Ia mendapati dirinya tidak dapat mencabutnya sama sekali. Kemudian ia merasakan nyeri tiba-tiba di pergelangan tangannya seperti digigit sesuatu. Pembunuh itu mengayunkan pergelangan tangannya dengan tiba-tiba, menjatuhkan sosok seputih salju. Sosok itu adalah rubah salju tanpa ekor, yang sekecil anak kucing, tetapi ia bertindak sangat cepat. Saat kakinya menyentuh tanah, ia melompat secepat peluru dan melompat ke arah gadis muda itu. Pembunuh itu langsung tersadar dan kemudian ketakutan. Roh bawaan, kau bisa menumbuhkan roh. Sangat sedikit orang di dunia yang bisa berkultivasi, dan bahkan lebih sedikit lagi yang bisa menumbuhkan roh bawaan. Ning Xiaoling tidak punya kebiasaan bicara omong kosong dengan orang lain. Ia langsung berlari ke jendela tempat secercah cahaya muncul. Ia berteriak minta tolong dari jendela, lalu melompat ke depan, mencoba melarikan diri melalui jendela. Pembunuh itu juga hanya merasa ngeri sesaat. Secara naluriah, ia merentangkan tangannya ke pinggang dan mengambil sebuah busur silang kecil. Ketika Ning Xiaoling melesat, ia langsung membidik posisi di mana tubuh gadis itu akan bergerak, dan menarik pelatuknya. Dengan suara mendesing, sebuah anak panah langsung ditembakkan dari busur silang tersebut. Sehebat apapun gadis ini, ia masih kurang pengalaman dalam urusan hidup dan mati. Saat ini, tingkat kultivasinya belum cukup tinggi untuk memungkinkannya mengubah kecepatan dan posisinya di udara tanpa titik tumpu atau memanfaatkan kekuatan eksternal. Oleh karena itu, setelah ia melompat, ia tidak bisa menghindari anak panah yang mengarah padanya. Panah kecil itu melesat cepat secara vertikal menembus angin. Rubah salju kecil itu merasakan niat membunuh dan bulu kuduknya langsung berdiri. Ia melompat ke udara seolah-olah ingin menangkis panah mematikan itu. Namun, rohnya berada di tahap awal. Setelah bertabrakan dengan panah itu, ia hancur menjadi abu dan kemudian kembali ke lautan kesadaran Ning Xiaoling sedikit demi sedikit. Ia merasakan darah naik ke tenggorokannya. Sebelum ia memuntahkan darah, panah itu telah mencapai pinggangnya. Pembunuh itu hendak melancarkan serangannya ketika ia tiba-tiba terkejut. Ia menggosok matanya, bertanya-tanya apakah ia sedang linglung. Anak panah itu telah merobek jendela kertas dan menusuk dinding. Sementara itu, gadis itu menghilang seperti hantu. Kemudian, pintu tiba-tiba terbuka. Seorang pemuda tampan berpakaian hitam masuk dengan wajah kosong, menggendong seorang gadis yang masih syok. Gadis itu adalah Ning Xiaoling. Pembunuh itu merasa sangat ketakutan. Kembalilah. Jangan membuatku berubah pikiran. Pemuda berpakaian hitam itu membuka telapak tangannya dan menunjukkan sebuah prasasti giok. Pembunuh itu tertegun. Prasasti giok kantor biru putih. Kenapa kau memilikinya? Ning Changjiu berkata, kau harus mengikuti perintahku saat aku menunjukkan prasasti giok itu padamu. Kembalilah. Jika kau masih tidak mau menyerah, kau bisa mencoba lagi dan aku akan membunuhmu. Sambil berbicara, Ning Changjiu memegang gagang pedang dengan punggung tangannya dan menariknya keluar. Ning Changjiu mengayunkan lengannya dan dengan suara, "Wus," pedang itu dimasukkan kembali ke sarungnya. Suara pedang yang patah itu sekeras ledakan petak. Di ruangan itu, gaun tidur wanita itu berantakan dan ia berkeringat dingin. Ia terkulai di tempat tidur, masih tak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Formasi itu telah selesai, yang begitu kuat dengan momentum yang mengesankan. Pemuda itu jelas seperti binatang buas yang terperangkap, tetapi baru setelah 3 tarikan napas pendek, ia melihatnya mengambil lampu di atas meja dan melangkah dalam urutan posisi yang sangat teratur. Ia maju 7 langkah, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Dengan cara yang luar biasa akurat, ia keluar dari formasi dan mendekatinya. Inilah ketulusanku untukmu, ia hanya berkata begitu, lalu langsung mengambil tablet giok di bawah bantalnya. Ia baru tersadar, dengan ketulusan, yang ia maksud adalah kekuasaan. Karena ia cukup kuat, mereka pasti sangat menghormatinya dan bahkan menurutinya. Masalahnya adalah, mengapa pendeta muda ini begitu kuat? Ia menarik napas dalam-dalam dan segera pergi mengambil kertas dan pena kuas. Dari manapun ia berasal, pihak manapun yang ia dukung, masalah ini harus diketahui oleh majikannya. Pemuda yang tak jelas asal-usulnya itu tak mungkin menjadi kunci untuk memengaruhi gambaran besar. Setelah perempuan itu mengambil pena dan kertas, ia bersiul keluar pintu. Ketika catatannya selesai ditulis dan tintanya kering, seekor burung pipit merah kecil berhenti di kisi-kisi jendela, menatapnya dengan mata gelap yang berkilauan. Perempuan itu segera menggulung catatan itu. Kemudian burung pipit kecil itu membuka mulutnya, langsung memasukkan catatan itu ke dalam mulutnya, dan terbang ke dalam kegelapan, mengepakkan sayapnya.
Menghadapi kabut malam yang pekat, perempuan itu menghela napas panjang dan merasa sedikit tenang. Kejadian malam ini begitu tiba-tiba hingga ia tak mampu memahami apa yang terjadi dan tak punya pilihan lain selain menyelesaikan apa yang seharusnya ia lakukan. "Yu, apa yang kau lakukan?" Sebuah suara terdengar dari luar pintu. Wanita itu terkejut, baik fisik maupun mental. Ia menoleh dan melihat Zhao Xisong, yang masih mengenakan gaun tidur dengan mata mengantuk, berdiri di depan pintu tanpa sadar dan menatapnya dengan ekspresi rumit. Ia terlalu gugup tadi untuk memperhatikan kedatangan Zhao Xisong. "Kau!" Zhao Xisong mengangkat jarinya dengan gemetar dan menunjuk ke arahnya. Ia teringat burung pipit merah kecil yang baru saja terbang, dan berkata tak percaya, "Kau bekerja untuknya?" Wanita itu juga menatapnya dengan wajah rumit tanpa menjawab. Zhao Xisong tak lagi mengantuk dan menghentakkan kakinya dengan marah. "Tang Yu, apa salahku padamu? Kau hanyalah seorang pelayan baginya. Padahal aku telah memberimu hidangan terlezat, pakaian termahal, kedudukan tinggi, dan kekayaan yang melimpah. Bahkan ketika kau sakit dan tersihir, aku tetap menemanimu selama beberapa hari. Apa lagi yang membuatmu tidak puas?" Tubuh Zhao Xisong bergetar hebat. Jenggotnya bergetar dan kerutan di sudut matanya semakin dalam. Wanita bernama Tang Yu berbisik, "Aku tahu kau baik padaku, dan aku sangat berterima kasih, dan aku sungguh ingin bersikap baik padamu, tetapi..." Emosi dalam kata-katanya perlahan memudar, seperti hujan yang berhenti dengan tenang malam ini. "Tapi 20 hari yang lalu, kau seharusnya tidak membawa begitu banyak orang untuk mengepung istana Dewi. Saat kau pergi ke sana, semuanya sudah beres." Zhao Xisong marah dan bingung. Ia melewati ambang pintu, berjalan cepat ke arahnya, menatap wajahnya yang muda dan cantik, lalu berkata dengan penuh penyesalan, "Karisma apa yang dimiliki wanita itu? Meskipun kau tumbuh besar di sana, mengingat identitasmu, bagaimana mungkin kau pernah melihatnya? Mengapa kau begitu bodoh dan setia? Sekarang Zhao Xianger memang telah kembali, dia masih terlalu lemah. Jika kau bertobat sekarang, belum terlambat. Aku masih bisa memaafkan kesalahanmu di masa lalu." Sambil berbicara, ia mengulurkan tangannya, mencoba memegang bahu wanita itu. Tang Yu mundur selangkah dengan cepat dengan tatapan yang semakin tegas. "Jika aku begitu bodoh dan setia, maka kau juga bodoh. Mengapa kau tidak melihat jasad Sang Dewi, tetapi tetap mengklaim bahwa dia sudah mati? Bukankah itu cukup untuk membuktikan kebodohanmu?" Tapi, Tang Yu tidak mau mendengarkan lagi. Tatapannya semakin dingin. "Lagi pula, 20 hari yang lalu, banyak orang meninggal di istana Qianyu, beberapa di antaranya adalah teman-temanku." Burung-burung berkicau di luar jendela. Burung pipit merah pergi dan kembali. Zhao Xisong meliriknya dan rasa takut yang luar biasa menjalar di sekujur tubuhnya. Ia akhirnya menyadari sesuatu dan segera mundur sambil berteriak, "Kemarilah!" Kamar Ning Xiaoling berantakan, dan pembunuh bayaran itu sudah pergi. Ning Xiaoling mengenang apa yang telah terjadi, masih dalam keadaan syok. Ketika ia tak berdaya menyaksikan anak panah itu mengenainya, sebuah tangan mencengkeram lengannya dan menyeretnya dengan kasar. Ia menggenggam tangan Ning Changjiu erat-erat dan hampir menangis. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba malam ini. Sambil menekan dadanya, ia merasa seolah-olah detak jantungnya mengenai telapak tangannya dan sulit untuk tenang. Meringkuk di tempat tidur, ia menatap Ning Changjiu dengan wajah sedih. "Changjiu, bisakah kita kembali?" Ning Changjiu berkata, "Aku akan mencari waktu yang tepat dan mengantarmu kembali dulu." Ning Xiaoling berkata, "Bagaimana denganmu? Kau tidak ikut denganku?" Ning Changjiu berkata, "Aku ingin tinggal di sini." Ning Xiaoling bertanya, "Apakah semua yang terjadi di istana kekaisaran ini ada hubungannya denganmu?" Ning Changjiu berkata, "Itu urusan mereka, bukan karmaku." Ning Xiaoling berpikir sejenak, tetapi ia memberanikan diri bertanya, "Karma apa yang kau cari?" Ning Changjiu berkata, seseorang yang ku kenal. Aku punya firasat bahwa dia ada di kota kekaisaran. Aku merasa selama aku bertemu dengannya, banyak teka-teki di pikiranku akan terpecahkan." Ning Xiaoling semakin bingung saat mendengarkan. Lalu dia bertanya, "Teka-teki apa yang kau miliki?" Ning Changjiu berkata, "Siapa aku?" Ning Xiaoling merasa dingin dan masih tersenyum dengan raut wajah yang tidak berubah. "Changjiu, jangan menakutiku. Ngomong-ngomong, siapa yang kau cari?" Ning Changjiu berkata dengan ragu, "Mungkin murid adik kelas atau murid adik kelas yang manis sepertimu. Ngomong-ngomong, dia ada di kota kekaisaran ini sekarang. Aku tidak bisa menemukan di mana dia berada, tetapi samar-samar aku bisa merasakannya." Ning Xiaoling mengerucutkan bibirnya. "Oh, kau ingin mencari murid adik kelas?" Ning Changjiu tersenyum, mengusap kepalanya, dan berkata, "Selamat beristirahat. Jiwa bawaanmu telah rusak lagi, yang perlu beristirahat untuk pemulihan." Ning Xiaoling sedikit terkejut dan bertanya, "Kau sudah mengetahuinya?" Ning Changjiu berkata sambil tersenyum, "Mampu memelihara jiwa adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Sekarang guru telah tiada, kau tidak perlu menyembunyikannya dari siapapun." Ning Xiaoling bergumam, "Sayang sekali rubah kecilku sekarang terlihat seperti tikus kecil."
Lagi pula, ia lahir tanpa ekor. Ning Changjiu berkata, kecuali kedua belas makhluk itu, semua jiwa di dunia pada dasarnya tidak sempurna. Kedua belas makhluk itu, jantung Ning Xiaoling berdebar kencang. Orang-orang selalu takut dan takjub akan hal-hal yang tidak diketahui, dan sementara itu, ia tak kuasa menahan rasa ingin tahu. Ia baru berusia 13 tahun. Sejak ia memelihara jiwa, ia memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang hal-hal semacam ini. Karena itu, ia akhirnya bertanya, apakah kedua belas dewa dan keadaan Yin mereka benar-benar ada? Ia menatap rekan seniornya dengan penuh harap, matanya yang berair terbuka. Ning Changjiu mengusap kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku rekan seniormu, bukan dewa. Bagaimana aku bisa tahu? Ia menatap Ning Changjiu dengan takjub, hanya merasa bahwa temperamen rekan seniornya saat ini terlalu berbeda untuk ia adaptasi. Ia masih belum mau menyerah dan kemudian bertanya, lalu apa yang kau ketahui? Ning Changjiu berpikir sejenak lalu berkata, aku telah membaca beberapa legenda tentang 12 guru dari negara Yin. Sekarang, tidurlah seperti yang diceritakan. Aku akan menceritakannya kepadamu jika memungkinkan. Ning Xiaoling menggembungkan pipinya dan berkata dengan marah, oh. Ning Changjiu kembali mengobrol dengannya, lalu mengusap alisnya untuk menenangkan Ning Xiaoling dan menenangkan jiwanya. Setelah Ning Changjiu tertidur, ia menyapu pecahan porselen dan serbuk gergaji di lantai sebelum kembali ke tempat tidurnya. Menatap cahaya lampu yang agak merah dari luar jendela, ia terdiam cukup lama. Setelah beberapa saat, ia menyeka sudut mulutnya. Itu darah. Ia menghancurkan formasi wanita itu dalam satu tarikan napas, lalu menyelamatkan Ning Xiaoling dengan kecepatan yang luar biasa. Sebelum pembunuh bayaran itu pergi, ia memasukkan pedang pembunuh bayaran itu ke dalam sarungnya dan juga menghancurkannya berkeping-keping. Setelah itu, ia merasa sangat lelah. Kejadian malam itu tak hanya membunuh Ning Qinsui, mayat hidup, tetapi juga menyerap basis kultivasinya yang telah lama ia jalani. Akhir-akhir ini, ia sering bertanya-tanya sejauh mana ia bisa melakukan satu serangan. Oleh karena itu, malam ini, ia memanfaatkan kesempatan ini untuk mencobanya, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Hal ini sangat berbeda dengan dirinya yang ada dalam ingatannya. Kekuatannya seharusnya sebesar danau besar, tetapi kini menyusut menjadi kolam kecil. Mengenai apakah ia bisa mundur tanpa cedera dari kota kekaisaran yang bergejolak ini, ia perlahan-lahan menjadi kurang percaya diri. Namun, ia harus menemukan orang itu dan mengatasi keraguan di benaknya, atau pikiran Tao-nya takkan tenang. Ia telah menjadi bagian dari permainan. Tentu saja, ia tak bisa mundur. Namun, sulit baginya untuk berkultivasi sekarang. Kemampuan kultivasinya tak dapat diperbarui. Mulai sekarang, ia tak boleh menyia-nyiakannya begitu saja. Memikirkannya, ia memandang keluar jendela. Sudah waktunya. Seperti dugaannya, tepat setelah ia selesai berkata, teriakan minta tolong datang dari sebuah halaman kecil di seberang dua koridor panjang. Suara itu berasal dari kamar wanita itu. Zhao Xisonglah yang meminta bantuan. Lampu-lampu di rumah guru kekaisaran tak padam dan para penjaga yang berpatroli menatap langit dengan ketakutan. Mereka tahu siapa yang ada di rumah itu saat ini. 3 tahun yang lalu, ketika peristiwa berdarah itu terjadi di depan tangga istana Qianyu, Zhao Xianger mendapatkan reputasi tertentu sebagai wanita yang garang. Sekarang setelah aula yang menjulang tinggi itu hancur dan kerabat terdekatnya telah tiada, betapa gilanya gadis dengan pakaian berlumuran darah di bawah matahari terbenam itu. Sejak Zhao Xianger memasuki rumah besar itu, tidak ada yang istimewa terjadi. Bahkan lampu-lampu terang di rumah besar itu tampak agak sunyi. Untuk sesaat, seorang penjaga tiba-tiba melirik ke kegelapan. Ia baru saja mendengar kicauan samar. Para penjaga di sekitarnya juga mendengarnya, tetapi mereka tidak menganggapnya serius. Baru-baru ini, berbagai jenis burung aneh telah muncul di kota. Konon ada hubungannya dengan hantu burung pipit. Rumor juga mengatakan bahwa gagak darah akan terbang di atas rumah-rumah besar yang dihantui hantu burung pipit pada tengah malam, membuat suara-suara sepanjang malam. Setelah mendengar ini, pria itu menghela napas dan berkata, "Kudengar Tuan Penyihir Patriark telah keluar dari pelatihan. Semoga Yang Mulia cukup mampu untuk mengakhiri ini jika kita harus khawatir setiap hari." Di rumah guru kekaisaran, jendela sedikit terbuka. Seekor burung pipit merah kecil hinggap di telapak tangan putih dan ramping gadis muda itu dan meludahkan catatan dari paruhnya. Zhao Xianger mengulurkan jari-jarinya untuk bermain-main dengan bulunya. Burung pipit merah itu berkicau beberapa kali dengan puas lalu terbang pergi. Dia berjalan ke meja dan membuka catatan itu. Saat membaca catatan itu, dia sedikit mengerutkan kening. Seorang pendeta Tao muda. Setelah meminum ramuan itu, guru kekaisaran berjubah besar perlahan-lahan mulai tenang. Ia duduk bersila, bermeditasi. Melihat raut wajah gadis muda itu yang terkejut, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apa yang terjadi? Zhao Xianger menggulung surat itu dan melemparkannya ke dalam tungku. Tidak ada. Ia teringat pada pendeta Tao muda, yang pernah ia lihat di kediaman Jenderal Junior hari ini. Saat itu, ia menyadari tatapannya bertemu tanpa menghindar dan hanya merasa terpesona olehnya.
Ia tidak terlalu banyak berpikir. Kini, tampaknya pria yang mampu membuat Tang Yu mempertaruhkan nyawanya demi meminta burung pipit merah menyampaikan pesan tak bisa diremehkan. Namun, jika tren umum benar-benar muncul, bahkan ia pun harus dipaksa maju untuk menemukan secercah harapan. Apa yang bisa diubah oleh seorang pendeta Tao muda, betapapun berbakatnya ia? Ia menekan kecemasan di hatinya, diam-diam mengingat wajah pendeta Tao muda itu. Kemudian ia memutuskan untuk lebih berhati-hati di masa depan. Yang perlu ia lakukan sekarang hanyalah menyembuhkan luka-lukanya dengan baik di kediaman guru kekaisaran. Saat ini, berbagai talenta telah berkumpul di kota kekaisaran. Banyak orang telah menyelinap ke kota. Tidak hanya orang-orang dari negara Jin, tetapi juga para murid pedang suci di negara Rong datang untuk membalas dendam atas rekan senior mereka. Banyak organisasi pembunuh bahkan telah maju dengan kekuatan penuh. Apakah kau benar-benar yakin untuk menangani situasi ini? Pria tua itu berkata sambil mendesah. Zhao Xianger berkata, tentu saja aku tidak bisa melakukannya sendiri. Pria tua itu semakin bingung. Istana Qianyu telah hancur. Meskipun kau mengendalikan pembentukan rumah guru kekaisaran, yang bisa menjadi tempat berlindungmu untuk saat ini, itu hanyalah cangkang kura-kura. Sekeras apapun kelihatannya, ia akan pecah jika membentur batu. Zhao Xianger menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan, apakah kau benar-benar tidak tahu atau tidak berani berpikir seperti itu? Pertanyaannya bagaikan pisau yang menghujam harapan terakhir di hati pria tua itu. Tak lama kemudian, bercak-bercak darah muncul di matanya yang keruh, tetapi di bawah tekanan ramuan itu, kekuatan spiritual yang melonjak dalam tubuhnya, seperti air yang tak berakar, tak mampu menopang tubuhnya sama sekali. Ia menatap Zhao Xianger dan berteriak dengan suara pelan dan serak, kau ingin menghancurkan negara ini. Jangan lupa kau bukan anggota keluarga kekaisaran. Darah kekaisaran juga tidak mengalir di nadimu. Sekalipun kau punya tongkat api Rosevins, bagaimana kau bisa memanfaatkannya? Kaisar saat ini tidak akan mendengarkanmu. Lagi pula, dia terlalu lemah untuk menahan serangan balik tongkat api. Lepaskan. Apa yang kau lakukan sia-sia. Guru kekaisaran menghela napas panjang, seolah telah menghabiskan seluruh tenaganya. Zhao Xianger menatapnya dengan tenang, senyum di wajahnya yang anggun dan kekanak-kanakan. Sebentar lagi, dunia akan jungkir balik, api Phoenix akan membakar kota, dan formasi Rosevins akan melahap segalanya. Tuan, mohon tunggu dan lihat. Titik. Fajar mulai menyingsing. Ketika kertas jendela tipis mulai membiarkan cahaya masuk, Zhao Xisong menyentuh lehernya dan masih tidak percaya bahwa ia telah selamat. Seorang pemuda berjubah Tao hitam berdiri di depannya, mengamatinya dengan tenang. Aku sudah mencapai kesepakatan dengannya. Dia berjanji akan mengampuni nyawamu, tetapi apapun yang akan terjadi di kota kekaisaran selanjutnya, kau tidak boleh membiarkan rakyatmu ikut campur. Lagi pula, kau harus memihak yang mulia jika perlu. Jika kau setuju, minumlah semangkuk air jimat ini. Begitu kau menyesalinya, air ini akan menunjukkan khasiatnya. Ning Changjiu menyerahkan semangkuk air kepadanya dan berkata, inilah kesempatan yang kuberikan untukmu. Jika dia ingin membunuhmu, tak seorang pun di istanamu yang bisa menghentikannya kecuali aku. Zhao Xisong masih terkejut. Setelah berjuang sejenak, akhirnya ia menarik napas dalam-dalam, mengambil semangkuk air, dan meminumnya. Ia bersandar di dinding dengan ekspresi cemberut. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Ning Changjiu bertanya dengan rasa ingin tahu, rumahmu begitu besar, tetapi kau bahkan tidak memiliki beberapa guru yang cakap di sini. Zhao Xisong menghela napas, 20 hari yang lalu, 2 kultivator yang kudukung dikorbankan di istana Qianyu, jadi, akhir-akhir ini, aku panik. Ning Changjiu bertanya, mengapa kamu harus membunuh dewi itu? Zhao Xisong berkata dengan pasrah, ada banyak tekanan dari berbagai pihak, termasuk negara Jin, perang di perbatasan, negara Rong, dan kaisar. Bahkan di kalangan rakyat, puluhan lembaga didirikan atas nama membunuh penyihir perusak negara. Inilah dendam yang terakumulasi selama beberapa dekade terakhir. Istana Qianyu diabadikan oleh negara Zhao selama 12 tahun, tetapi sang dewi tidak memberikan tanggapan apapun. Lebih buruk lagi, hubungan baik antara negara Zhao dan negara Rong bahkan diputus oleh Yang Mulia 3 tahun lalu. Lagi pula, kali ini, Ning Changjiu bertanya, apa yang terjadi kali ini? Zhao Xisong ragu sejenak dan melanjutkan, sebenarnya, kita tidak akan memiliki keberanian untuk melakukan tindakan kali ini. Itu karena Dewa Negara Jin muncul dan mengklaim bahwa negara Yin memberi perintah untuk membunuh wanita perusak negara itu. Ning Changjiu sedikit terkejut. Negara Yin, menurut hukum alam semesta, bagaimana mungkin negara Yin mengganggu urusan dunia sekuler? Setelah mengatakan itu, Ning Changjiu tiba-tiba teringat bahwa seorang kultivator tidak dapat mencapai hukum alam semesta kecuali ia berkultivasi hingga ke ujung dunia fana. Ada banyak makhluk kuat dan misterius di dunia ini, termasuk yang melindungi negara Jin, seperti yang disebutkan Zhao Xisong. Namun, makhluk ilahi yang sesungguhnya hanyalah 12 penguasa negara Yin. Ning Changjiu bertanya lagi, apa lagi yang dikatakan dewa?
Zhao Xisong berkata, dia berkata bahwa jika negara Zhao bekerja sama dengannya untuk membunuh Sang Dewi, dia akan bersedia menghentikan perang. Selain itu, sejak saat itu, negara Zhao akan menjadi negara afiliasi dari negara Jin dan sebagai imbalannya, negara Jin akan melindungi negara Zhao. Ning Changjiu bertanya, apakah dewa bertindak ketika kau membunuh Sang Dewi? Zhao Xisong memejamkan mata, mengenang kejadian hari itu, lalu mengangguk dengan rasa takut yang masih tersisa. Ia berkata, malam sebelumnya, sebuah boneka humanoid yang dicat diselundupkan ke kota. Boneka itu adalah wadah bagi dewa yang datang. Pada hari ketika istana Qianyu dikepung, boneka itu dihidupkan. Saat itu, kami diperintahkan untuk membakarnya. Lalu kami hanya melihatnya melayang di sana. Ning Changjiu bertanya, ternyata orang yang masuk ke sana untuk membunuh Sang Dewi adalah boneka yang diambil oleh Sang Dewa. Zhao Xisong mengangguk dan berkata, tentu saja. Karena Sang Dewi dapat mengembangkan bakat seperti yang mulia, ia pasti sangat cakap. Bahkan jika 10 penguasa teratas negara Jin melancarkan serangan bersama, mereka mungkin tidak dapat mengalahkannya. Di dunia ini, hanya seorang dewa yang dapat membunuh dewa lainnya. Ning Changjiu berkata, apa yang terjadi pada akhirnya? Bagaimana dengan bonekanya? Zhao Xisong tertawa getir. Bahkan ketika api padam, kita belum sempat melihat dewi dan boneka itu. Apa yang kita lakukan hanyalah rencana awal. Ning Changjiu mengangguk sambil berpikir. Ia tidak yakin bagaimana dewa yang disebut-sebut dan dewi legendaris itu ada hubungannya dengan kebangkitannya. Namun, teka-teki rumit itu samar-samar terbentuk di benaknya. Ning Changjiu bertanya lagi, dalam hati kalian, orang seperti apa Zhao Xianger itu? Zhao Xisong tertegun sejenak, lalu tersenyum getir, yang mulia Xianger tak tertandingi, tetapi bahkan Sang Dewi pun tak mampu bertahan. Ia masih sangat muda, sekalipun ia mampu membunuh kita semua, bagaimana mungkin ia mampu mengendalikan situasi? Ning Changjiu mengangguk. Sehebat apapun Zhao Xianger, ia masih terlalu muda. Ia hanyalah seorang kultivator biasa. Hanya ketika ia melatih jiwa bawaannya hingga tingkat tertinggi, barulah ia memiliki kekuatan untuk mengalahkan dinasti sekuler. Ning Changjiu tiba-tiba teringat sesuatu, lalu bertanya dengan cepat, apakah Zhao Xianger sudah menikah? Terkejut, Zhao Xisong menatap Ning Changjiu, mengelus jenggotnya, dan tersenyum lebar, pantas saja kau mempermainkan ini. Ning Changjiu menggelengkan kepala dan berkata, aku hanya bertanya. Bukan karena kagum. Zhao Xisong berkata sambil menyeringai, cek, anak muda memang menyukai wanita cantik. Lagi pula, yang mulia adalah gadis yang kecantikannya tak tertandingi. Kau kira-kira seumuran. Tentu saja aku tidak akan menertawakanmu memiliki perasaan seperti itu. Melihat pendeta Tao muda berpakaian hitam itu hanya menatapnya dengan tenang tanpa pikiran yang mengganggu, ia tidak melanjutkan bicaranya. Ia malah terbatuk 2 kali karena malu dan menggelengkan kepala. Ada beberapa rumor lebih dari 10 tahun yang lalu, tetapi tidak ada yang terjadi selama bertahun-tahun ini. Seharusnya itu hanya rumor. Ning Changjiu menatap cahaya yang perlahan meredup di luar jendela dan berkata, Tuan Zhao, tolong tunjukkan aku jalan-jalan di kota kekaisaran.